Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana atau amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang dicintai oleh Allah, maka dia telah mendapatkan anugerah terbesar. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya berkata, "Fa inna mahabbatallahi lil 'abdi hiya ajallu ni'matin an'ama biha atau un'ima biha alaihi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba adalah nikmat yang teragung, an'ama biha alaihi, yang Allah anugerahkan kepada hamba tersebut. Wa afdalu fadilah, dan kemuliaan yang terbaik, tafaddalallahu biha alaihi, yang Allah berikan kepadanya. Wa idza ahabballahu 'abdan yassara lahul asbaba. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mudahkan dia sebab-sebab kebaikan. Wa hawwana 'alaihi kulla asirin, dan Allah akan memudahkan bagi dia segala perkara yang berat. Wa waffaqahu li fi'lil khairati wa tarkil munkarat, dan Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amal-amal kebajikan dan untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa aqbala bi qulubi ibadihi ilaihi bil mahabbati wal widad, dan Allah akan menjadikan hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba Allah yang lain, akan mencintainya pula. Dan ini adalah kalimat yang agung dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di yang menunjukkan bahwasanya dicintai Allah adalah nikmat teragung, nikmat terindah, karunia terbesar, yang dibalik daripada nikmat itu memudahkan seorang untuk beramal saleh, memudahkan seorang untuk meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan, karena dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berusaha untuk dicintai oleh Allah adalah perkara yang diperjuangkan oleh orang-orang saleh. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Laisa sya'nu fi an tuhib, wa innama asya'nu fi an yuhibbakallah." Bukanlah yang penting adalah engkau mencintai Allah, tapi yang lebih penting daripada itu semua adalah bagaimana kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma seorang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi jika cintanya ternyata bertepuk sebelah tangan, seperti yang diaku-akui oleh Yahudi dan Nasrani. Allah berkata, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Berkata orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka berkata, kami adalah kekasih-kekasih Allah, wa ahibba'uh, maksudnya kekasih-kekasih Allah, dan mereka meyakini bahwasanya mereka sya'bullahil mukhtar, kami adalah ras terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, kami dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bantah mereka. Allah berfirman, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau memang kalian dicintai oleh Allah, kenapa Allah mengadab kalian? Bukankah ada dari generasi sebelum kalian, nenek moyang kalian, yang diadab oleh Allah, dirubah jadi monyet-monyet dan babi-babi? Bagaimana Allah mencintai hambanya kemudian Allah rubah dia menjadi babi dan monyet? Mustahil. Oleh karenanya, ini bantahan telak bagi mereka yang mengaku bahwasanya mereka dicintai Allah, namun ternyata tidak. Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kenapa Allah adab kalian akibat dosa-dosa kalian? Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian sama dengan yang lainnya. Kalau beramal saleh dicintai oleh Allah, kalau tidak beramal saleh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Allah juga menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, ya, yang mereka mengaku-ngaku mereka adalah wali-wali Allah. Kata Allah, "Wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqin." Mereka bukanlah wali-wali Allah. Jika domir ha di sini dikembalikan kepada Allah, dan kebanyakan dikembalikan kepada Al-Masjidil Haram. Mereka bukanlah wali-wali Allah. Sungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hal ini karena orang-orang Quraisy yang mereka adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Mereka mengaku bahwasanya mereka lah yang berhak untuk mengurusi Masjidil Haram, dan mereka adalah orang-orang suci yang tinggal di tanah haram, dan mereka menyangka mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bantah, mereka bukanlah wali-wali Allah. Sungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa.
Dari sini penting bagi kita untuk berusaha dicintai oleh Allah, dan inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kecintaan kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbak, yaitu cinta kepadamu dan kau mencintaiku. Ya, Rasulullah minta agar bisa dicintai oleh Allah sebagaimana beliau minta agar bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena jika siapa yang sudah dicintai oleh Allah, seorang jika dicintai oleh Allah, maka ada dua manfaat besar yang akan dia raih. Yang pertama, dia tidak bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya berdalil dengan ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Maidah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata Yahudi Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Maka bantahannya, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian adalah kekasih Allah, dicintai oleh Allah, kenapa Allah azab kalian? Mafhum mukhalafahnya, dalilnya jelas bahwasanya jika kalian dicintai oleh Allah, maka kalian tidak akan diazab. Jelas. Kalau kalian dicintai oleh Allah, kalian tidak akan diazab. Mustahil. Ya. Yang mencintai kemudian mengazab yang dicintai, mustahil. Tidak logis. Yang mencintai kemudian mengazab, menyiksa yang dicintai. Ketika dia mencintai yang dia menyiksa yang orang lain, berarti dia tidak mencintai. Oleh karenanya dalil bahwasanya jika seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selamat dari azab neraka Jahannam dan juga selamat dari azab di dunia karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat yang pertama, terjamin selamat dari siksaan Allah di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan terjaga aktivitasnya, terjaga pandangannya, pendengarannya, langkah kakinya, ucapannya, lisannya, hatinya, dan seluruh aktivitasnya akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Al-Bukhari dikenal dengan hadisul wali. Hadisul wali tentang sifat atau syarat-syarat wali. Dan wali itu maknanya adalah seorang yang dicintai oleh Allah. Jika kita maknakan al-walayah dengan al-mahabbah, maka dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah. Setelah wajib-wajib dia kerjakan, dia tidak berhenti pada yang wajib-wajib saja. Maka dia lanjutkan dengan perkara-perkara yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku jadi tangannya yang dia memegang dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, dan aku menjadi kakinya yang dia melangkahkan kaki berjalan dengan kaki tersebut. Dalam riwayat yang lain, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan aku menjadi lisannya yang dia bertutur kata dengan lisan tersebut. Para ulama menjelaskan maksudnya, yaitu hamba ini karena sudah dicintai oleh Allah, maka dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan tenteram kalau melihat yang haram. Dia tidak akan tenteram kalau mendengar yang haram, hatinya gelisah. Dia tidak akan membuang-buang kecerdasannya untuk memikirkan hal yang tidak bermanfaat. Dia tidak akan menghabiskan ucapannya untuk mengutarakan hal yang tidak ada faedahnya. Dia tidak sibuk berkomentar pada komentar yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua ucapannya, komentarnya, ya, pandangannya, lisannya, pendengarannya semua dibimbing oleh Allah. Kenapa bisa demikian? Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah kata Syekh Sa'di rahimahullah yang kita nukil di awal pengajian, bahwasanya dicintai oleh Allah adalah ajallu ni'mah, nikmat yang paling agung, dan afdalu fadilah, karunia yang paling, kemuliaan yang paling agung. Yang paling agung. Bagaimana seorang hamba makhluk dicintai oleh sang penciptanya. Bagaimana seorang hamba makhluk yang hina dina, yang penuh dengan kekurangan, yang bergelimang dengan dosa,
Kemudian dia berusaha sampai akhirnya dicintai oleh Sang Pencipta yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sama-sama berusaha agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua butuh dengan perjuangan. Secara umum, semakin banyak orang melakukan amal soleh, maka dia semakin dicintai oleh Allah, karena amal soleh semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia banyak melakukan kemaksiatan, maka dia semakin tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada malam hari ini saya akan khususkan amal-amal soleh yang datang dalil secara spesifik, secara khusus menyebutkan jika dia melakukannya maka dicintai oleh Allah. Saya ulangi, secara umum semua amal soleh jika dilakukan akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua maksiat jika dikerjakan akan menjauhkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak akan menyebutkan seluruh amal soleh karena terlalu banyak. Kita mengkhususkan dalil-dalil yang datang secara spesifik yang khusus menyebutkan inilah tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan-amalan yang jika dilakukan oleh seorang hamba maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagaimana sudah kita singgung, yaitu ittiba'us sunnah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Dalilnya dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka semua, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, harus ada buktinya. Apa buktinya? Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, kalau kalian mengikuti aku ittiba, maka Allah akan mencintai kalian, sehingga cinta kalian tidak hanya propaganda, hanya pengakuan, dan cinta kalian kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Tidak bertepuk sebelah tangan, maka kecintaan kalian akan dibalas dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah sunnahku, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan di antaranya Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini disebut ayatul mihnah, ayat ujian untuk barometer atau parameter orang yang ngaku cinta kepada Allah. Kalau ada yang ngaku cinta sama Allah, tunjukkan ayat ini, mana buktinya? Kau ngaku cinta sama Allah, mana buktinya? Buktinya mudah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikut sunnah Nabi merupakan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah. Karena yang paling tahu tentang apa yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalau kita cinta kepada seseorang, kita ingin melakukan apa yang dia sukai, ya atau tidak? Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang mencintai taat kepada yang dia cintai. Kalau antum cinta sama istri, kalau ya. Terus istri minta belikan anting-anting, antum punya duit, antum belikan enggak? Lain halnya kalau enggak punya duit, lain cerita. Kalau antum punya duit banyak, antum belikan enggak? Belikan, karena antum cinta sama dia. Kalau jam 12 malam dia ingin belikan gado-gado, antum cari enggak? Kalau antum cinta sama dia, punya duit, antum akan cari. Kenapa? Antum ingin buat dia ridha. Karena antum cinta sama dia. Apa yang dia senangi, antum kerjakan. Makanya kalau ada wanita bilang saya cinta sama suami, tapi tukang ngomel, itu dipertanyakan cintanya. Kalau istri cinta sama suami, suami bilang apa, suami bilang ini, dia nurut harusnya, karena dia mencari keridhaan suaminya, dia ingin suaminya senang sama dia. Nah, bagaimana cara membuat suami senang? Melakukan apa yang disenangi oleh suami. Tidak menyakiti hatinya. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Maka kalau benar kita cinta kepada Allah, harusnya kita melakukan apa yang disukai oleh Allah dan kita meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Benar atau tidak? Benar. Dan siapakah yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan wahyu langsung kepadanya. Oleh karenanya, tidak ada jalan lain untuk bisa menjadi seorang dicintai oleh Allah kecuali mengikuti sunnah Nabi. Bukan kita reka-reka, mungkin Allah suka begini, mungkin Allah suka begitu, mungkin kalau kita ibadah loncat-loncat maka Allah cinta sama kita. Kan kita mereka-reka. Atau kita zikir sambil pakai DJ, Allah cinta sama kita. Kita mereka-reka. Udah jelas-jelas yang tahu apa yang dicintai oleh Allah siapa? Rasulullah. Sudah ikuti aja Nabi bikin apa, ikuti.
Nabi bilang ini kerjakan. Nabi bilang jangan tinggalkan. Jelas. Oleh karenanya untuk menjadi orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mudah itu, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ini ayat jelas. Siapa yang berani ngaku cinta sama Allah, kita tantang nih, buktikan mana parameternya. Sejauh mana kau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah kau meninggalkan sunnah-sunnah Nabi? Malah bikin kreasi sendiri meninggalkan sunnah Nabi. Dia yang lebih tahu apa yang dicintai oleh Allah, engkau atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah SAW berkata, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya siapa? Petunjuk Rasulullah SAW. Sebaik contohnya siapa? Contoh Rasulullah SAW. Sebaik-baik ibadahnya siapa? Ibadah Rasulullah SAW. Sudah tinggal terima. Taib. Dan sudah kita sebutkan tadi dalam hadis qudsi, hadithul wali. Jelas sekali Allah berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, yaitu yang wajib-wajib sudah dia kerjakan, dia tidak mencukupkan sampai di situ saja. Maka dia berusaha melakukan perkara-perkara yang sunnah. Sebisa mungkin dia lakukan. Seorang berusaha mengenali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah keseharian, sunnah di rumah seperti apa, sunnah mau tidur seperti apa, sunnah bangun tidur seperti apa, sunnah ajaran Nabi terkait dengan interaksi dengan istri bagaimana, ajaran Nabi terkait interaksi dengan anak-anak bagaimana, bagaimana malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana siang hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kasih sayang Nabi. Dia berusaha ikuti seluruh sunnah-sunnah Nabi, ibadah-ibadah maupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perbanyak. Semakin dia banyak melakukannya, maka semakin Allah mencintainya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Jadi salah satu cara agar dicintai oleh Allah adalah dengan melakukan perkara-perkara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amal soleh yang mendatangkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhud fid dunya. Datang dalam suatu riwayat yang sanadnya dipermasalahkan, diperselisihkan, tetapi maknanya benar. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, jika aku kerjakan maka Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Apa kata Rasulullah SAW? Izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kata Nabi SAW, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kepada apa yang di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Maksudnya apa? Kalau kita bergaul, berinteraksi dengan orang, kita tidak berharap belas kasih darinya, dan kita tidak berniat mengambil sesuatu darinya. Dan orang kalau tahu dia ingin diambil sesuatu darinya, dia tidak suka, meskipun dia kaya raya. Ini gaul sama saya asas manfaat aja nih. Kayaknya dia mau sesuatu modus ya benar. Dia enggak suka. Suudzon. Tapi kalau kita bergaul sama orang, kita tidak berharap apa darinya, aman. Orang akan mencintai kita. Lebih daripada itu, kita ingin dicintai oleh Allah. Bagaimana supaya dicintai oleh Allah? Izhad fid dunya, zuhud kepada dunia. Apa maknanya zuhud? Tentu banyak definisi. Disebut oleh para ulama dan saya nukil dalam Syarah Arba'in Nawawiyah. Tapi di antara definisi terindah ada yang diucapkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, az-zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kenapa? Karena kau meninggalkannya karena Allah. Allah suka semua yang kau kerjakan ada faedahnya di akhirat. Allah tidak suka kau buang-buang umurmu, buang waktumu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Makanya di antara ciri-ciri orang bertakwa, meninggalkan perkara sia-sia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang mereka berpaling dari perkara sia-sia. Enggak mau perkara yang ada manfaatnya, ngapain? Enggak ada faedahnya, ngapain? Kalau cinta sama Allah, ingin dicintai oleh Allah, Allah enggak suka kita yang perkara sia-sia.
Ketika Allah menyebutkan tentang sifat ibadur rahman, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza marru bil lagwi marru kirama." Kalau mereka melewati perkara sia-sia, mereka jalan dengan elegan. Artinya seorang berusaha meninggalkan perkara sia-sia. Kalau ternyata dia tidak bisa menghindar, tahu-tahu di hadapan dia, maka dia lewati. Tidak ada manfaatnya dia lewati. Kapan kita selalu berusaha melakukan amal yang ada manfaatnya di akhirat, yang tidak ada manfaatnya kita tinggalkan, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari mulai saat ini. Ini butuh perjuangan menjadi seorang yang zuhud hakiki. Zuhud bukan berarti harus baju jelek ya, celana robek, enggak. Ya. Enggak, zuhud itu amalan hati asalnya yang kemudian terekspresikan dalam amalan zahir. Asalnya yaitu dalam hatimu kau tidak melakukan suatu kecuali ada manfaat di akhirat. Kalau tidak ada manfaat di akhirat, kau tinggalkan. Maka coba kita cek-cek, kita sekarang punya komunitas grup di WA. Ada enggak manfaatnya grup 1? Kita punya grup 40, banyak sekali. Grup kesehatan, grup utang tanpa bunga, grup poligames ya. Ngomong doang enggak ada praktek. Grup macam-macam grup ya. Grup olahraga, grup ini, grup banyak sekali. Sekarang kita mulai ya di filter. Ini ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Enggak ada left. Habis. Ada manfaatnya grup silaturahmi sama kakak adik, pertahankan. Ada faedahnya. Saya nyambung apa? Silaturahmi. Grup kesehatan, saya bikin sehat. Oke. Tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Saya nimbrung situ, ada manfaatnya enggak? Enggak ada, tinggalkan. Berarti saya zuhud, berarti saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia mengatakan izhad fid dunya. Zuhudlah kau terhadap dunia, yuhibbakallah, maka Allah akan mencintaimu. Kenapa? Karena orientasimu selalu akhirat. Ya. Orientasimu selalu akhirat, dan orang selalu ingat akhirat dan mengingatkan orang lain kepada akhirat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Yaqub wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafain al akhyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yaqub yang mereka banyak melakukan amalan-amalan dan mereka orang yang berilmu. Inna akhlasnahum bi khalisatin, kami khususkan mereka dengan suatu perangai yang terindah. Zikrad dar, yaitu mereka mengingatkan orang kepada akhirat. Mereka sendiri tentu ingat akhirat, dan bukan cuma di situ, mereka mengingatkan orang pada akhirat. Wa innahum indana laminal mustafain al akhyar, dan mereka di sisi kami termasuk hamba-hamba pilihan. Jadi konsekuensi orang yang zuhud, ya orang dia selalu akhirat. Selalu apapun dikerjakan selalu akhirat. Anak-anak misalnya minta beli sesuatu, ada enggak manfaat akhirat? Kalau ada abi belikan, kalau enggak. Istri minta belikan tas, tanya, sayang, ada manfaatnya di akhirat enggak? Ada sih mas. Apa coba sebutin manfaatnya? Ya buat gaya, enggak ada manfaatnya buat gaya. Enggak ada manfaatnya. Istri saya pernah minta beli tas, abi belikan tas. Abi belikan, abi ada uang. Tapi kamu siap dihisap enggak? Abi itu siap dihisap enggak? Kalau abi siap, kamu siap abi belikan. Abi itu kan enggak jadi, alhamdulillah. Enggak jadi. Kadang-kadang kita lalai, kita tidak ingatkan. Ada faedahnya. Kalau ada faedah untuk akhirat kita beli. Kalau enggak ada ngapain? Saya jalan-jalan ke sana, ada faedahnya. Ada faedah. Oh, ada faedah. Bertemu dengan kawan-kawan, menyambung tali ukhuwah, menyenangkan hati mereka, ketemu dengan ponakan, silaturahmi. Oke. Olahraga ada faedahnya, ada. Faedahnya ya buat sehat, supaya bisa ibadah, supaya bisa beraktivitas. Oke. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada faedah, tinggal. Ada faedah tapi kecil. Hobi apa? Hobi ngabisin waktu. Mohon maaf. Ada orang hobi mancing misalnya. Kalau nelayan, silakan. Kita juga butuh nelayan. Nenek moyangku para nelayan. Saya orang Bugis, nenek moyang para nelayan. Tapi ini bukan nelayan. Hobi 2 minggu sekali atau seminggu sekali pergi sewa mobil apa? Sewa kapal mahal, pergi ke tengah laut, mancing berjam-jam, pulang. Ya, kecuali di kapal bikin pengajian, oke lah. Akhirnya mancing nungguin. Aduh, kelewat lagi ikannya. Artinya mikir-mikir. Kalau itu faedah, waktu yang banyak kita habis, ada faedah. Kalau sebulan sekali, oke lah. Kalau tiap minggu begitu terus ngabisin umur,
Apakah ada manfaatnya di akhirat? Kalau ada lakukan, kalau enggak stop dulu. Enggak. Saya tidak melarang ya, saya suruh mikir. Ya. Kalau ada manfaatnya akhirat, ini bukan halal haram ya. Ingat, bukan halal haram. Zuhud itu lebih daripada sekedar halal. Zuhud itu apa yang kita lakukan ada manfaat bagi kita di akhirat. Kalau enggak ada, hendaknya kita tinggalkan. Siapa yang senantiasa orientasi akhirat, pikiran dia selalu akhirat, akhirat, akhirat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga, amal yang datang dengan dalil khusus spesifik bahwa siapa yang melakukannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang ini keberapa? Yang ketiga. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mencintai seorang karena Allah? Yaitu kita tidak mencintai dia karena dunianya. Dunia itu apa? Bukan karena kecantikannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena fisiknya, bukan karena bajunya, bukan karena duitnya, bukan karena, tapi saya mencintai dia karena dia orang yang baik. Dia melakukan amal soleh yang dicintai oleh Allah, maka saya pun mencintainya. Itu namanya mencintai saudara karena Allah. Dan ini adalah ibadah yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh para sahabat sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu ketika di zaman jahiliyah mereka sudah saling mencintai di antara mereka, tapi semuanya karena dunia, karena satu suku, karena satu kampung, karena satu hobi, karena satu pekerjaan. Seperti Abdurrahman bin Auf adalah kawan dekat dari Umayyah bin Khalaf, dulu sama-sama pedagang, sama-sama kaya raya. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu relasi baru, yaitu mencintai karena Allah yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Ini ibadah, bukan sekedar omongan. Ini benar-benar kita berinteraksi dengan dia. Kenapa? Karena Allah. Dan kita bisa memutuskan sewaktu-waktu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya al-mahabbatu fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena dunianya, tapi karena dia, karena akhirat. Saya kerja sama dengan dia karena akhirat. Saya dekat dengan dia karena akhirat. Saya ngobrol dengan dia karena apa? Akhirat. Kita obrolan tentang akhirat. Orientasi kita sama-sama tentang akhirat. Bisa jadi kita berbeda secara ekonomi, strata yang sangat berbeda jauh, tapi kita bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam satu hadis, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang lelaki berjalan menuju ke kampung yang lain, ke negeri yang lain karena ingin tengok saudaranya yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Fa arsadahu Allahu ala madrajatihi malakan. Ketika dia berjalan menuju kampung kawannya, Allah kirim malaikat menjelma jadi manusia, menghampirinya di tengah jalan. Dia berjalan, malaikat tunggu. Ketika ketemu malaikat, malaikat bertanya, "Ayah fulan, aina turid?" Wahai fulan, kemana kau hendak pergi? Kata dia, "Azuru akhan fi hadhil qaryah." Saya ingin akhan li fi hadhil qaryah, saya ingin jenguk saudaraku di sini. Malaikat pastikan kau jenguk itu duniawi atau ukhrawi, duniawi atau karena Allah. Kata malaikat, "Halaka alaihi min ni'matin tarubbuha." Kau tengok dia itu karena ada urusan dunia, maksudnya ada kebun yang kau tengok, atau ada ternak yang kau titipkan sama dia, atau ada titipan wadiah yang kau titipkan sama dia. Ngapain jalan jauh-jauh ke tempat temanmu? Apakah karena ada urusan duniawi? Kata orang ini, "La, illa anni ahbabtuhu fillah." Tidak ada sama sekali urusan duniawi. Saya menjenguknya, saya mengunjunginya, saya menziarahinya karena saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat berkata, "Fa inni Rasulullah ilaikum bi anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fihi." Ketahuilah saya adalah utusan Allah, yang Allah utus saya untuk menyampaikan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai temanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang mengatakan uhibbuka fillah, jawabannya ahabbakallah alladzi ahbabtani fihi. Aku mencintaimu karena Allah, maka jawabannya semoga Allah juga mencintaimu. Ya.
karena kau telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, namanya al-mahabbatu fillah, mencintai karena Allah, bukan karena dunia yang dimiliki oleh orang tersebut. Bukan. Tetapi karena dia melakukan amal soleh dan kita kerja sama-sama untuk mencari akhirat, maka itulah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan ada udang di balik batu, enggak ada. Enggak ada udang di balik rempeyek, enggak ada. Benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang seperti ini dibanggakan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ketika hari kiamat Allah berkata, "Ainal mutahabbuna bi jalali? Al-yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli." Mana orang-orang yang mencintai karena aku? Pada hari kiamat Allah tanya, mana mereka? Mana mereka? Hari ini aku akan naungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajabat mahabbati." Sungguhnya wajib cintaku mengenai siapa? Al-mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Al-mutazawirina fiyya, yang saling mengunjungi karena aku. Al-mutabadzilina fiyya, yang saling berkorban karena aku. Wajib aku mencintai mereka karena mereka melakukannya semua karena aku. Maka kita melatih diri. Kalau punya sahabat, punya kawan, jangan selalu kita ditraktir. Kita yang traktir dong. Aku mentraktirnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku ditraktir karena Allah, bukan. Aku ditraktir karena Allah. Ya biar dia dapat pahala, Ustaz, traktir saya. Weh, luar biasa kau. Aku mentraktirnya karena Allah, kan begitu. Aku membantunya karena Allah. Aku menyisihkan waktuku karena untuk dia karena Allah. Maka Nabi mengatakan, la an amshiya ma akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan sama kawanku memenuhi hajatnya, lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Seorang berusaha berkorban karena untuk saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya karena sesuatu ya. Jadi bukan karena zatnya tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, ya sudah, Allah akan datangkan kaum yang lain pengganti kalian. Kalau murtad enggak urusan. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yang Allah cinta sama mereka dan mereka cinta sama Allah. Taib. Di sini Allah sebutkan ada kaum yang Allah cinta mereka dan mereka cinta sama Allah. Apa ciri-ciri mereka? Allah sebutkan 4 sifat. Adillatin 'alal mu'minin, mereka lemah lembut, kasih sayang, merendahkan diri, tawadhu kepada kaum mukminin. Aizzatin 'alal kafirin, mereka tegas kepada orang-orang non muslim, orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut dengan cercaan manusia. Siapapun mencela karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 amal yang mudah mendatangkan cinta Allah. Jadi amal keberapa? 4, 5, 6, 7. 4 amal ini. Yang pertama, adillatin 'alal mu'minin. Adillatin 'alal mu'minin maksudnya lemah lembut, tawadhu. Ditafsirkan oleh para ulama, para ahli tafsir dengan maknanya tawadhu kepada sesama kaum mukminin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu seperti firman Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua orang tua, wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah ya sayap ya. Dzul yaitu kerendahan diri, mutawadhu di hadapan kedua orang tua karena kasih sayang kepada mereka berdua. Jadi orang beriman agar dicintai oleh Allah, dia sama orang lain lembut.
layyinul janib, mudah bergaul, murah senyum, tidak merasa tinggi, tidak merendahkan, berakhlak mulia. Itu adalah bentuk zalil, tawadhu di hadapan orang-orang beriman. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak seorang pun yang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Itu Allah mencintainya di antaranya. Nah, kita berusaha sama muslim, jangan kita rendahkan sama sekali. Dia muslim, saya muslim, ya, saya sayang, saya hormat, ya. Kita bicara dengan tidak merendahkannya, kita tidak menghinakannya, kita hormati dia. Belum tentu saya lebih baik daripada dia. Ya, saya sering sampaikan hal ini. Kita terkadang melihat orang, dan kita manusia secara umum menilai orang dengan ekonomi. Kalau ekonominya bagus, kita hormati. Kalau ekonominya rendah, kita tidak hormati. Kapan azan? Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Fahum lil mu'minina adillatun min muhabbatihim lahum. Mereka lemah lembut. Zalil itu artinya merendahkan diri. Zalil. Zul artinya hina. Artinya mereka di depan kaum mukminin mereka merendahkan diri. Tidak merasa mentang-mentang, tidak merasa tinggi. Kenapa? Karena mereka mencintai sesama kaum mukminin. Wa nushihim lahum, karena mereka ingin kebaikan bagi kaum mukminin yang lain. Walinihim wa rifqihim wa ra'fatihim, mereka lembut, kasih sayang. Wa rahmatihim bihim wa suhulati janibihim, dan mereka rahmat kepada mereka dan mudah untuk berkomunikasi dengan mereka, interaksi dengan mereka. Wa qurbi syai' alladhi yutlabu minhum, dan mudah kalau mereka dicari oleh kaum mukminin. Ada suatu mereka mudah membantu. Wa 'alal kafirin billah al-mu'anidin li ayati. Adapun kepada orang kafir yang menentang ayat-ayat Allah, yang mendustakan para rasul-rasul Allah, aizzah, maka mereka merasa itu mereka aziz, yaitu mereka mulia, ya, tidak merendahkan diri di hadapan mereka. Jadi kebalik, kalau sama kaum mukminin merendahkan diri, sama orang kafir enggak? Sama orang kafir tidak. Dikatakan oleh Tahir bin Ashur, dia berkata, wa yutlaqu dzul ala linil janib wa tawadhu. Lembut kepada kaum mukminin, maksudnya dzul disebutkan adalah linil janib, yakni mudah berinteraksi, ringan, mudah. Wa tawadhu, dan merendahkan diri di hadapan kaum mukminin yang lain. Adapun wal aizzah jam'ul aziz fa huwa al muttasif bil izzi wa huwa al quwwah wal istiqlal. Adapun kalau di hadapan orang kafir maka tunjukkan kekuatan dan kemandirian. Ya, tidak terikat dengan mereka. Ini namanya sifat aizzah alal kafirin. Yang kedua, bukan sebaliknya, sama orang muslim kasar, arogan, merendahkan, sama orang kafir nunduk-nunduk. Bukan sebaliknya. Ada orang seperti itu sebaliknya, sama orang mukmin kasar, arogan, menghinakan, sama orang kafir menghinakan diri. Rela jadi untuk menghinakan diri di hadapan orang kafir. Ini terbalik. Seharusnya sama orang beriman saling mencintai, merendahkan diri, tawadhu, sama orang kafir tegas. Kemudian sifat berikutnya, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ya. Saya bacakan, bi amwalihim wa anfusihim bi aqwalihim wa af'alihim. Bagaimana menegakkan kalimat Allah, berjihad melawan orang-orang kafir dengan harta mereka, atau dengan diri mereka, atau dengan perkataan mereka maupun dengan aktivitas mereka. Bagaimana menjadikan kalimat Allah tauhid yang termulia? Bagaimana agar kesyirikan bisa pudar? Bagaimana caranya? Cahaya tauhid yang tinggi sementara kesyirikan pudar. Itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa dengan pedang, maka dengan harta. Tidak bisa dengan harta, dengan ucapan. Tidak bisa dengan ucapan dan aktivitas apapun yang bisa kita lakukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketujuh,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yakhafuna laumata laim." Dan tidak takut sama sekali dengan cercaan orang yang mencela. Kata As-Sa'di, "Bal yuqaddimuna ridha rabbihim wal khaufa min laumihi ala laumil makhluqin." Orang-orang beriman mendahulukan ridha Allah daripada ridha manusia dan mendahulukan takut kepada Allah daripada cercaan makhluk. Wa hadha yadullu ala quwwati himamihim wa azaimihim. Dan ini menunjukkan semangat mereka, kuatnya semangat mereka. Jadi ketika dia bersikap yang dia pikir bagaimana bisa membela Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa menyampaikan al-haq meskipun dia dicela orang. Dia tidak peduli. Makanya dalam satu riwayat ketika Muawiyah radhiyallahu anhu minta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Muawiyah berkata, "Wala tukfir alayya." Jangan kasih nasihat panjang-panjang. Nasihat singkat, manfaat. Apa kata Aisyah? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man iltamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu ardan nasa anhu." Siapa yang mencari ridha Allah dengan kemarahan manusia, Allah akan ridha kepadanya. Dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Wa man iltamasa ridhan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhatan nas alaihi. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah marah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Terkadang seorang mencari keridhaan Allah agar dicintai oleh Allah, dia mengungkapkan kebenaran meskipun orang-orang benci sama dia. Tidak takut dengan cercaan masyarakat. Ini sifat mulia. Jelaskan dengan cara yang baik, jelaskan yang hak dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang lembut. Mereka mencerca, mencaci, enggak urusan. Yang penting saya cari keridhaan Allah, yang penting saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini mudah dicintai oleh Allah. Kenapa? Dia rela mengorbankan harga dirinya, dimaki-maki oleh orang. Yang penting dia menyampaikan apa? Kebenaran. Dia membela sinar tauhid. Tentunya semuanya dengan bijak, ya. Dengan tepat, ya. Kalau setelah itu ternyata masih caci maki orang, maka itu sarana agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim. Tapi sifat yang berikutnya yang keberapa? Ke-8, ke-9, ke-10. 3. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah mengatakan arduha, dan dalam bahasa Arab ard artinya lebar. Kalau panjang tul. Allah mengatakan yang lebarnya seperti langit dan bumi. Kata para ulama karena surga lebih luas daripada langit dan bumi. Makanya dibilang lebarnya. Panjangnya tentu lebih daripada itu. Ini kalau kita bicara secara bahasa. Arduha samawati wal ard secara bahasa Arab. Segeralah menuju surga yang lebarnya seperti langit dan bumi. Allah tidak sebut panjangnya. Allah tidak mengatakan sa'atuha luasnya. Allah bilang lebarnya. Yang menunjukkan bahwasanya surga lebih luas dari langit dan bumi. Kalau lebarnya segitu, bagaimana lagi dengan apa? Panjangnya. Dan luasnya. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan surga tersebut bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini sifat yang ke-8, yaitu senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah. Wal kadhiminal ghaith, yang 9 meredam amarah. Wal afina 'anil nas, yang ke-10 memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Kemudian Allah tutup, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan tersebut? Ini orang yang punya 3 sifat ini. Inilah orang-orang ihsan yang dicintai oleh Allah, yang telah mencapai derajat tinggi. Karena derajat agama, Islam, iman, ihsan. Karena tidak mungkin mereka bisa melakukan demikian kecuali mereka selalu menghadirkan Allah melihat mereka. Maka mereka mudah untuk senantiasa berinfak. Mereka mudah untuk memaafkan orang lain. Mereka mudah untuk meredam amarah. Kalau mereka tidak merasa Allah lihat mereka, mereka sulit untuk berinfak. Kalau mereka tidak merasa menghadirkan Allah senantiasa mengawasi mereka, mereka tidak mudah untuk memaafkan. Tapi siapa yang bisa seperti ini? Yang mencapai derajat ihsan. Yang kata Nabi SAW, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa lihat Allah, ketahuilah Allah sedang melihatmu. Ketika orang sedang berinfak, dia tahu Allah sedang melihat, mudah bagi dia berinfak.
Tapi jangan bikin status ya. Lagi jenguk anak yatim nih, Masya Allah. Mau gabung enggak? Masya Allah. Besoknya lagi jenguk janda nih. Ada yang bang enggak? Pas di syuting janda-janda tua, pas janda muda dia diam-diam. Jadi kenapa dia mudah berinfak? Bahkan kata Allah fis-sarra wad-dharra, dalam kondisi sulit pun dia tetap berinfak. Artinya apa? Infaknya mungkin berkurang, tapi tetap dia berusaha berinfak. Mungkin tidak sebanyak yang dia infak ketika sedang dalam kondisi lapang. Fis-sarra'i wad-dharra, dia tetap berinfak. Dan di sini Allah menggunakan fi'il mudhari' yunfiqun yang menunjukkan continue. Itu kebiasaan dia berinfak. Dalam kondisi lapang untung lagi banyak, infaknya banyak. Lagi untung lagi kurang, infaknya kurang, tapi infak jalan terus. Karena dia tahu Allah sedang melihat dia. Dia muhsin. Jadi kalau kita berinfak ikhlas karena Allah, hadirkan Allah sedang lihat saya berinfak, sehingga kita tidak butuh lagi pengakuan orang lain. Paham? Tidak butuh. Allah lihat saya selesai. Karena ihsan. Lagi susah uang nih, ya udah kurangi, tidak apa-apa. Kok sedikit nggak biasanya? Mau tahu aja udahlah, terima aja. Lagi nggak ada duit, ya kurang dikit-dikit, tidak seperti biasa. Tapi infak jalan terus. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, yang meredam amarah. Ini berat ketika amarah sudah sampai di puncak. Kadhimul ghaidh maksudnya seperti air yang sudah memuncak kemudian diikat, sudah mau luber diikat, itu namanya kadhimul ghaidh kalau bahasa Arab. Itu sudah diubun-ubun kemarahan tinggal dia lampiaskan. Kemudian dia redam karena dia tahu Allah sedang melihat dia. Ini berat, tapi ini kalau kita lakukan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kadhama ghaidhahu wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a." Siapa yang meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, dia bisa melampiaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat. Allah tenarkan dia, populerkan dia di hadapan khalayak, di hadapan manusia. Sampai Allah suruh di hadapan manusia seluruhnya, pilih bidadari mana yang kau sukai. Allahu akbar. Dia mau gampar tapi enggak. Saya pingin pilih bidadari, enggak. Makanya kalau istri lagi bikin marah, antum enggak usah marah. Antum senyum aja. Kenapa mas senyum? Rasulullah bersabda, siapa yang meredam amarah disuruh pilih bidadari. Istri tambah ngamuk enggak? Kenapa kita ngamuk-ngamuk enggak dapat bidadari, tambah ribut, tambah kacau. Sabar, kita bisa marah, bisa gampar, bisa. Tapi buat apa? Syaratnya di puncak kemarahan, kedua bisa melampiaskan. Kalau sudah terpenuhi dua syarat itu saatnya potensi atau kesempatan untuk dicintai oleh Allah. Syaratnya apa? Di puncak kemarahan, kedua bisa melampiaskan. Ada marah tapi enggak bisa lampiaskan. Dimaki-maki tapi musuhnya gede. Nah, itu enggak, berarti tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu lagi di puncak kemarahan. Yang kedua bisa dilampiaskan, kita tahan karena Allah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 tadi apa? Wal afina anin nas. Yang memaafkan orang lain. Ini sulit lagi ini. Maafkan orang lain. Maafkan siapa? Maafkan orang yang berbuat salah sama kita. Maafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Ini ibadah tidak bisa dilakukan kecuali kalau kita dizalimi. Ini ibadah luar biasa. Luar biasa ibadah ini. Saya baru kemarin malam nanti di-upload tentang keutamaan memaafkan luar biasa. Pahalanya di luar nalar, banyak sekali. Di antaranya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak melakukannya kecuali ketika kita dizalimi. Nah, sementara manusia kalau dizalimi pingin balas atau tidak? Pingin, bahkan kalau bisa double balasnya. Sampai saya sering dengar orang bilang, "Saya ini baik, tapi kalau kau ganggu saya balas double-double." Tapi saya ini baik. Baik apa kayak gitu? Baik itu balas keburukan dengan apa? Kebaikan. Ya. Berat kita maafkan orang, tapi pahalanya besar. Di antaranya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat ihsan. Di antara orang berbuat ihsan adalah orang yang maafkan orang lain menzaliminya. Dan dalam ayat yang lain kata Allah fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan berlapanglah dada, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Sungguhnya kau membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kezaliman dengan pemaafan, sungguhnya kau telah berbuat ihsan.
Kau menghadirkan Allah sedang melihatmu. Kau yakin Allah sedang menilaimu. Saatnya kita dinilai oleh Allah. Ketika kau lulus, Allah mencintaimu. Allah mencintaimu. Saya dulu waktu masuk Madinah, awal-awal masih kelas bahasa. Karena saya terima, saya belum bisa bahasa Arab. Saya bisa baca kitab gundul, cuma ngomong Arab enggak bisa. Mana belajar pakai bahasa Indonesia. Gurunya marah ketika itu. Saya setahun di kelas bahasa. Guru lagi marah, tahu-tahu ada orang Afrika berdiri. Kata dia, Syekh, dia maju langsung ke depan. Syekh, Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Duduk, jelas. Udah, Syekhnya enggak jadi marah. Diingatin sama orang Afrika. Pede banget kita kalau guru udah marah udah sembunyi di bawah kolong. Ini dia, Masya Allah, gurunya lagi marah, dia maju, dia ingatkan, Syekh, Allah berfirman. Luar biasa. Oh, ada juga begini model orang ya, subhanallah. Maju depan, tidak disuruh maju, dia maju depan. Syekh, Allah berfirman. Syekh dinasihati. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah. Wal afina 'anil nas, yang maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Selesai, enggak jadi marah. Luar biasa. Tapi berat, meredam amarah itu sangat berat. Apalagi kita ditolimi, apalagi kita tersakiti. Maka bayangkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dia marah, saatnya dia marah. Bayangkan dia senantiasa memberi nafkah kepada Mistah, kerabatnya. Kemudian akhirnya Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina atas provokasi orang-orang munafik. Ternyata ada 3 orang kaum muslimin terprovokasi karena narasinya luar biasa. Narasinya luar biasa sampai akhirnya sebagian kaum muslimin terprovokasi, di antaranya Hamnah bintu Jahsyin, Hasan bin Thabit, di antaranya Mistah. Dan Mistah ini kerabat yang senantiasa disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai akhirnya sebulan penuh isu di Madinah hoax, Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi Abu Bakar tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar, tahu-tahu anaknya dituduh berzina, sebenarnya tidak bisa bela sama sekali. Dia enggak bisa bela. Sampai akhirnya Allah yang bela. Allah turunkan ayat sekitar 15 ayat membela Aisyah. Setelah terungkap permasalahan, ternyata ini adalah berita hoax, maka Abu Bakar pun saatnya marah kepada Mistah. Dia bilang, saya tidak akan infak dia lagi. Stop santunan. Seharusnya dia bela anak saya. Selama ini saya santunin dia, dia malah menyerang anak saya. Gampangan kita, mungkin bahasa kita demikian. Apakah air susu dibalas dengan air tuba? Selama ini saya santunin dia, kenapa sekarang dia malah menjatuhkan anak saya? Harusnya paling tidak dia diam. Ini bukan dia, malah ikut menuduh Aisyah berzina. Maka dia pun marah, dia bilang, saya stop santunan. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala ya'talil fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Janganlah seorang diberi kelapangan harta, diberi kelebihan kemuliaan untuk bersumpah saya tidak bakalan lagi kasih santunan kepada karib kerabat. Falyafu wal yasfahu, hendaknya memaafkan dan lapangkanlah dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin dimaafkan oleh Allah? Langsung Abu Bakar memaafkan Mistah, subhanallah. Karena kadang kita dapat kondisi seperti itu, udah bantu, ternyata dia main belakang. Sabar, kita maafin. Begitu kita memaafkan, kita dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang yang keberapa? 11. Allah dalam banyak ayat berkata, wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Takwa secara umum adalah menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan secara umum. Namun secara makna spesifik, takwa adalah meninggalkan kemaksiatan. Karena takwa diambil dari kata menghalang, yaitu ambillah penghalang antara engkau dengan api neraka. Di antaranya adalah makna secara spesifik meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana perkataan seorang penyair, khalli dzunuba saghira wa kabira dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa kecil maupun besar, itulah hakikat ketakwaan. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas dataran yang penuh dengan duri kecil, duri besar, dia hati-hati, waspada. La tahqiruna saghiratan, jangan meremehkan dosa kecil, sungguhnya yang besar berasal dari yang kecil. Oleh karenanya
Kalau kita lagi pingin maksiat, ingat Allah cinta orang yang bertakwa. Tiba-tiba tergerak hati kita untuk bermaksiat. Mungkin enggak? Mungkin. Kita semua manusia. Mungkinkah kita tiba-tiba ingin lihat wanita cantik? Mungkin enggak? Mungkin, kecuali antum tidak normal. Manusia. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun." Kata Allah, sungguhnya orang yang bertakwa, jika dia merasakan godaan syaitan, itu ta'ifun minasyaitan, syaitan mutar-mutar bisik-bisik. Dia lagi bersendirian, tiba-tiba tergerak pingin sesuatu. Tergerak pingin nonton film Korea. Loh, kok tiba-tiba pingin nonton film Korea? Kok tiba-tiba nostalgia pingin dengar lagu Guns N' Roses, Nirvana? Nah, ini kenapa ini? Kenapa kau tiba-tiba pingin dengar ini? Ini berarti syaitan sedang meniupkan. Kok tiba-tiba saya pingin ngeklik CLBK? Gimana sih nasib cewek saya dulu? Saya enggak pernah pacaran ya. Ini cerita seandainya. Bukan pengalaman pribadi ya. Saya enggak punya pacar. Enggak penting enggak punya pacar, yang penting punya istri. Tiba-tiba setan memberti, kemudian pingin. Mungkin manusia lemah. Dia ingat, tadzakkaru, dia ingat, ini godaan setan. Situlah kita main takwa kita, disitulah Allah cinta sama kita. Apalagi ketika kita sedang bersendirian. Oleh karenanya orang yang bisa meninggalkan maksiat ketika dia bersendirian, itu pahalanya sangat besar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah ketika bersendirian, tidak ada yang lihat, bagi dia ampunan Allah, langsung diampuni dosa-dosanya, langsung diampuni. Wa ajrun kabir, dan dapat ganjaran yang besar. Ya. Dengan seorang ya, ketika dia digoda, tertarik untuk melakukan maksiat, dia ingat, wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah berfirman, liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan siapa yang takut dengan kedudukan Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Sebagian ahli tafsir menyatakan dia sedang bersendirian, tiba-tiba timbul semangat untuk maksiat, dia ingat Allah, kemudian dia tinggalkan, dia dapat 2 surga. Allah berfirman dalam surat Qaf, kata Allah, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah surga yang Allah janjikan kepada siapa? Likulli awwabin hafiz, orang yang senantiasa kembali kepada Allah dan menjaga peraturan-peraturan Allah. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, itu orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Jadi dikatakan oleh para ulama, jika terkumpul kepada engkau 2 kondisi, ketahuilah kau sedang diuji. Yaitu mudah bermaksiat, akses maksiat mudah, tidak ada yang lihat. Kalau terkumpul kepadamu 2 hal ini, kau sedang diuji. Kalau kau lolos, kau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wallahu yuhibbul muttaqin. Berhenti, jangan lihat lagi. Astagfirullah. Lagi jalan-jalan ke luar negeri sendirian di hotel, tahu-tahu ada khawat yang ketuk, bukan akhwat, khawat. Assalamualaikum. Mau dipijit, Pak. Waduh. Makanya saya pernah kawan cerita, dia tinggal kerja luar negeri. Dia cerita dia sudah meninggal rahimahullah. Ustaz, saya pernah diajak sama kawan, kita lagi di luar negeri, ada promo. Bayar sekian ribu dolar bisa berhubungan dengan 13 cewek dari 13 negara. Promo, kapan lagi kita ini, katanya. Subhanallah, kata dia, saya goyang juga, promo masalahnya. Kapan lagi? Akhirnya saya tinggalkan. Teman, lakukan. Karena kalau kita luar negeri, enggak perlu malu, enggak ketahuan, enggak ada yang tahu, enggak ada CCTV, enggak ada. Subhanallah. Akhirnya saya tidak lakukan. Teman lakukan, teman-teman lakukan. Lagi promo masalahnya. Kapan lagi? Seumur hidup baru sekali dapat apa? Promo. Waliyadzubillah ya. Oleh karenanya kapan kita bermaksiat? Anda kalau lagi duduk sama cewek yang tidak halal bagi Anda, jangan genit. Kadang-kadang laki-laki yang genit.
Kalau perempuan genit biasa, ini laki-laki terkadang ya, Pak, yang genit. Bertakwa kepada Allah, maksiat. Jangan goda istri orang. Di zaman-zaman yang banyak hal-hal aneh terjadi di luar nalar. Maka saya mengingatkan, Allahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Hati-hati kalau sedang diuji tatkala bersendirian. Taib, yang berapa sekarang? Yang 12. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Subhanallah. Wallahu yuhibbus sabirin. Ini berat juga ini. Mau dicintai oleh Allah berat-berat. Sabar, dapat musibah sabar, subhanallah. Musibah berkepanjangan sabar. Tidak gampang. Tidak gampang. Makanya saya selalu sampaikan, saya renungkan tentang Nabi Yakub alaihissalam, sabarnya luar biasa. Yusuf alaihissalam sabar, Nabi Yakub juga sabar luar biasa. Dia diuji oleh Allah dengan yang sangat dia cintai. Di dunia ini yang paling dicintai siapa? Putranya Yusuf alaihissalam. Anak soleh, tampan, nurut, subhanallah. Tahu-tahu berpisah, tidak tahu juntrungnya kemana. Hilang begitu saja. Tapi dia tahu Yusuf belum mati. Entah jadi apa anaknya, dia enggak tahu. Tiap hari memikirkan anaknya. Diuji lagi, kemudian adiknya Yusuf Binyamin ditahan lagi karena dituduh mencuri. Berapa lama berpisah Yakub dengan Yusuf? Khilaf. Ada yang bilang 15 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Dan selama itu dia bersabar. Dia hanya mengatakan fasabrun jamil, sabar yang indah. Apa itu sabrun jamil? Sabar tanpa mengeluh kepada orang lain. Enggak pernah dia curhat di medsos. Tidak seperti sebagian kita, sebagian ummahat tahu-tahu ada masalah bikin status. Tahu-tahu jantung terbelah dua. Jeng. Ada apa Kok jantungnya terbelah dua Bikin hal-hal, cari perhatian, mengeluh kepada manusia. Menakjubkan Yakub alaihissalam. Sampai ketika Binyamin tertahan lagi, dia pun bertambah kesedihannya karena ketika Yusuf hilang, cintaannya kembali kepada adiknya Yusuf. Siapa Binyamin. Terus Binyamin tertahan lagi, akhirnya dia tambah bersedih, tambah sedih. Ya asafa ala Yusuf. Wa biyadat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Akhirnya dia sampai menangis sampai matanya putih, itu buta. Ini semua kerjaan anak-anaknya, kakak-kakaknya Yusuf. Setelah itu kakak-kakaknya Yusuf masih bikin cari perkara. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Wahai ayahanda, kau ingat-ingat Yusuf terus sampai kau mau mati, sampai sakit parah. Gara-gara kalian ini. Tapi Yakub tidak ngomong gitu. Ini sudah bikin masalah, bilang lagi sama bapaknya, engkau ini kenapa ayahanda? Ingat-ingat Yusuf terus sampai mau mati, sampai sakit parah. Apa jawabannya? Makanya Allah mengatakan fahuwa kadzim, dia tahan amarahnya. Mau marah sama anak-anak tidak ada faedahnya, dia tahu. Maka dia berkata, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sungguhnya aku mengadukan kesedihanku hanya kepada siapa? Kepada Allah. A'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Di puncak-puncak kesedihan, dia malah husnudzon kepada Allah. Dia berkata kepada anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Wahai anak-anakku, silakan pergi cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin dan jangan kalian putus asa. Innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Yang putus asa rahmat Allah itu hanya orang kafir. Subhanallah. Mata sudah buta, menangis bertahun-tahun, 40 tahun terpisah, tetap husnudzon. Sabar luar biasa. Sabar luar biasa. Ketika seorang bersabar, dia dicintai oleh Allah. Kapan dia tidak bersabar, cinta luntur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji. Siapa sih hidup tanpa ujian? Kalau diuji kita bersabar, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang yang keberapa? 13. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil, berusaha menegakkan keadilan. Keadilan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adil di antara anak-anak. Adil di antara istri-istri kalau punya istri lebih dari satu. Adil
Ya, kepada anak buah, adil kepada bawahan, bersikap adil. Adil dalam menilai seseorang. Adil dalam menilai seseorang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'diluhu aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum membuat kau tidak adil dalam bersikap. Padahal ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait kaum muslimin orang kafir. Meskipun kau benci orang kafir karena menghalangimu dari masuk ke Mekah untuk tawaf dan sa'i haji dan umrah, tapi jangan sampai kebencianmu membuat kalian tidak adil terhadap mereka. I'diluhu aqrabu littaqwa. Adilah, sungguhnya Allah adil lebih dekat kepada ketakwaan. Ternyata Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang yang adil. Maka dalam segala kita berusaha bersikap dengan adil. Ada masalah kita adil. Jangan kita lemparkan semua kesalahan pada orang lain. Mungkin kita bugis juga sumber masalah. Ada masalah keluarga, jangan bilang istri saya semua yang salah. Mungkin saya juga punya peran dalam kesalahan tersebut. Anak nakal, jangan bilang anakku kurang ajar. Ya, mungkin kau yang kurang ajar, maka anak juga kurang ajar. Adil dalam menilai. Jangan ikuti hawa nafsu. Jangan karena kebencian buat kita tidak adil. Kapan kita adil dicintai oleh Allah? Yang terakhir, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertawakal, senantiasa menyandarkan hatinya kepada Allah, tidak pernah merasa pede dengan dirinya kecuali setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah. Dia tahu segala keberhasilan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tidak ada makhluk yang bisa dia harapkan, tidak ada yang bisa dia sandarkan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak mati. Manusia semua lemah. Kalaupun hidup kehidupannya penuh dengan kekurangan, kadang janji ternyata mengecewakan, kadang bilang iya ternyata tidak. Kadang beri harapan ternyata ekspektasi di bawah tidak sesuai. Demikianlah manusia, kalau kita bersandar kepada mereka selalu mengecewakan. Maka bersandarlah kepada Allah. Manusia hanyalah sebab. Hati bersandar kepada Allah. Kapan kita senantiasa bersandar kepada Allah, ingat Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung pengajian ini, benar bahwasanya dicintai oleh Allah adalah anugerah yang luar biasa sebagaimana perkataan Syekh Sa'di rahimahullah. Tetapi konsekuensinya, siapa yang semakin dicintai oleh Allah, semakin berat ujiannya. Benar atau tidak? Benar. Bahkan diuji pada perkara-perkara yang dicintai. Makanya Rasulullah SAW berkata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Kata Nabi, "Wan man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah berikan musibah kepadanya. Siapakah orang yang paling dicintai di dunia ini? Dua orang, Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Itu Allah cinta sama Ibrahim. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, Inna Allah takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Allah telah mengangkat aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Nabi-nabi lain tidak mencapai derajat ini. Semua nabi dicintai oleh Allah, tapi khalil, khullah, derajat cinta yang paling tinggi. Kalau untuk manusia khullah itu kecintaan yang sudah meresap dalam ruh. Yatakhallal, sudah masuk dalam ruh. Sangat cinta luar biasa. Jadi Allah sangat mencintai Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Tapi lihat ujian yang mereka hadapi. Mereka diuji pada perkara-perkara yang mereka cintai. Subhanallah. Agar terbukti bahwasanya mereka lebih cinta kepada Allah daripada dunia di hadapan mereka. Diuji pada perkara yang mereka cintai. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji apa? Diusir dari kampung kelahirannya. Dia seorang cinta enggak sama kampungnya? Diuji, dimusuhin oleh bapaknya, padahal dia sangat sayang kepada bapaknya. Dimusuhi oleh seluruh negerinya, semuanya bersatu padu ingin bakar dia, dia sendirian. Subhanallah. Akhirnya terusir dari negerinya. Kemudian setelah itu menikah dengan Sarah. Kemudian pingin punya anak bertahun-tahun, akhirnya menikah dengan Hajar, punya anak setelah penantian sekitar 50 tahun, 60 tahun punya anak Ismail satu-satunya, disuruh bawa pergi ke Mekah, ditaruh di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Bayangkan, ini bayi sudah ditunggu. Taruh di sana. Istrinya suruh taruh sana, Hajar. Nanti anaknya sudah besar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah bisa membantu
bapaknya sudah dewasa, disuruh sembelih. Berat. Ibrahim ujiannya berat. Ujiannya berat. Tapi dia mencapai derajat Khalilur Rahman. Rasulullah lebih parah lagi. Rasulullah SAW sejak kecil sudah yatim, miskin, dimusuhi oleh sukunya sendiri. Quraisy sukunya siapa sih? Sukunya Nabi SAW. Ibarat kalau kita misalnya kita orang Jawa, yang paling musuh kita orang Jawa sendiri, repot. Harusnya mereka bangga punya Nabi Muhammad SAW, mereka malah musuhi. Rasulullah sedih. Makanya sering Allah berfirman, wala tahzan alaihim, jangan sedih atas kekufuran mereka. Rasulullah bukan bangga Abu Jahal, enggak, Rasulullah sedih ketika lihat Quraisy sukunya sendiri, ternyata kerabatnya sendiri, omnya, pamannya, sepupunya kafir memerangi dia. Harus terusir dari kampung halamannya. Berat. Rasulullah meninggalkan kota Mekah dengan rasa berat. Kata Rasulullah SAW, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Wahai Mekah, engkau adalah bumi yang terbaik. Engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan aku diusir, aku tidak akan pergi. Dia meninggalkan Mekah dengan penuh kesedihan. Rasulullah SAW. Kemudian Allah kasih anugerah istri yang paling dia cintai, Khadijah radhiyallahu anha, ternyata meninggal dunia. Subhanallah. Kalau ditinggal istri tukang ngomel mungkin aman. Ini istri sangat tidak pernah ngomel, tidak pernah angkat suara, tidak pernah pelit, seluruh hartanya dia kasih ke suaminya. Tahu-tahu meninggal, kira-kira gimana? Hancur hati. Rasulullah diuji dengan seperti itu. Diuji dengan wafat istri yang sangat dia cintai, dan selalu dia mengenang Khadijah radhiyallahu taala anha. Anak-anaknya semua meninggal kecuali Fatimah. Rasulullah punya anak 7, semuanya meninggal 7. Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Ibrahim. Semuanya meninggal kecuali siapa? Fatimah. Anak meninggal, berat atau tidak? Berat. Kalau kasih sakit 2 kali lipat. Ini u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Saya kalau panas 2 kali lipat, double dari panas kalian. Kalau kita panas mungkin 40 derajat, Rasulullah mungkin 80 derajat. Panas sekali. Sampai panasnya tembus ke selimut Nabi SAW. Seluruh orang di dunia ini ketika itu Romawi, Persia, semua ingin bunuh Muhammad SAW. Kabilah Arab semuanya memerangi Muhammad SAW. Ujian berat. Maksud saya, konsekuensi kalau dicintai oleh Allah seperti itu. Makanya ketika seorang ahli tafsir, kalau nggak salah Al-Qurtubi atau yang lainnya, ketika menyebut Nabi Yakub, kemudian dia berkata, dan Nabi Yakub ketika diuji untuk terpisah dari orang yang paling dia cintai, yaitu Yusuf alaihissalam, dan dia adalah manusia yang paling dicintai ketika itu. Siapa yang paling dicintai di zaman Nabi Yakub? Nabi Yakub alaihissalam. Ternyata diuji dengan yang paling dia cintai. Siapa? Yusuf alaihissalam. Jadi kalau seorang dicintai oleh Allah, siap diuji dengan apa yang dia cintai. Jadi inilah cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Seorang berusaha dalam hidup ini melakukan amal-amalan saleh agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dicintai oleh Allah, dia telah mendapat anugerah yang terindah, yaitu dia tidak akan diazab oleh Allah dan dia akan dibimbing oleh Allah dalam segala aktivitasnya. Demikian saja apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.